Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa siswi kelas 11 yang sedang melaksanakan PKM. Hari ini Bapak akan menyampaikan modul pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya hari ini kita adalah tentang praktek ekonomi Islam. Praktek ekonomi Islam yang perlu kalian ketahui adalah pengertian dan hukum ekonomi Islam. Jadi pengertian hukum jual beli pertama adalah jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli adalah memberikan sesuatu dengan imbalan atau menukar sesuatu dengan yang lain. Jadi artinya ketika kita punya barang atau dagangan, kita tukarkan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan jual beli. Sedangkan menurut syarat, jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atas dasar kerelaan untuk memiliki barang tersebut dengan cara atau akad tertentu. Jadi menurut istilah yang syarat ini sangat berbeda. Menurut syarat, jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atas dasar kerelaan untuk memiliki barang tersebut dengan cara tertentu. Jadi ada dua belah pihak yang dilakukan dalam jual beli antara penjual dan pembeli, dan menukar barang tersebut dengan rasa ridho ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini tentang masalah hukum jual beli. Nah, hukum jual beli ini ada 4. Yang pertama adalah hukumnya mubah. Artinya mubah itu boleh. Yang kedua, hukum jual beli ini adalah wajib. Lalu yang ketiga, hukum jual beli hukumnya haram, dan yang keempat adalah sunnah. Nah, jual beli mubah itu apa? Jual beli mubah artinya setiap muslim dalam mencari nafkah boleh dengan cara jual beli. Artinya mubah boleh. Ketika misalnya orang ingin berjualan, ini sah-sah saja. Pak, saya nggak mau jualan, tapi saya mau perkantoran, silakan. Nah, yang kedua adalah hukumnya wajib. Wajib itu artinya jika tidak dilaksanakan berdosa, jika dilaksanakan mendapat pahala. Tapi hukum wajib dalam pengertian jual beli ini adalah apabila dalam mempertahankan hidup atau jual beli hanya satu-satunya usaha yang mungkin dilaksanakan oleh seseorang. Jadi misalnya profesi seseorang hanya mampu dalam berniaga atau perdagangan, maka hukumnya wajib untuk berjualan atau menjual barang kepada orang lain untuk menyambung hidup, entah istrinya, anaknya, atau keluarga lainnya. Maka ini akan hukumnya menjadi wajib. Artinya setiap individu atau masyarakat itu wajib melakukan jual beli ketika standarisasi kehidupan itu tidak memiliki atau dalam keadaan payah.
maka daripada dia melakukan pencurian, penodongan, dianjurkan untuk melakukan jual beli. Nah, jadi jual beli yang wajib adalah guna mempertahankan hidup atau mempertahankan hajat seseorang atau keluarganya. Lalu yang ketiga, jual beli ini bisa dikatakan haram. Kenapa bisa dikatakan haram? Jika jual beli itu tidak memenuhi rukun dan syarat. Jual beli ini bisa dijadikan haram ketika tidak memenuhi rukun dan syarat. Nanti kita belajar tentang masalah rukun dan syarat jual beli. Katakanlah penjualan terlarang, misalnya miras. Ini kan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Atau jual seekor, babi. Ini juga diharamkan. Lalu yang keempat, hukum jual beli ini menjadi sunnah. Artinya sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Hukum jual beli sunnah yaitu jual beli kepada seseorang yang membutuhkan barang tersebut. Jadi katakanlah misalnya orang tua kita, saudara kita atau di lingkungan kita, dia menjual yang namanya sayuran. Daripada tetangganya jauh-jauh atau dia ingin makan karena tidak ada lauk atau jual beras, maka disunahkan. Jadi yang menjual dapat pahala, yang membeli itu dapat pahala. Ya. Dalil tentang mengenai jual beli atau praktek ekonomi Islam yaitu tertuang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan amtaradin minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Jadi ayat ini turun mengisyaratkan kepada manusia yang ada di muka bumi ini, jangan sekali-kali kita melakukan sebuah perdagangan atau tindakan perilaku yang merugikan orang lain. Batil berarti tidak baik, jalan batil, tidak benar. Ini nanti akan menjadi berbahaya. Efeknya buat pembeli dan buat penjual. Oleh sebab itu hindarilah penjualan secara batil atau tidak benar. Contohnya misalnya kalian punya warung atau saudara kalian, mama kalian, bapak kalian warung. Jika ada tetangga atau si fulan beli telur 1 kilo, 1 kilo katakanlah harganya 23.000. Biasanya isinya itu 12 ya, 12 sampai 14 butir. Karena kalian ingin mengambil atau meraup keuntungan, sehingga nilai kiloan ini atau timbangan ini berkurang. Jadi di timbangan kiloan telur kalian taruh di bawahnya timah atau wadahnya berat buat ngatakin telur tersebut. Itu jalannya baik karena tidak sesuai dengan timbangan dan harga yang kalian beli, maka tidak boleh. Ya. Contoh jalan yang batil, tidak benar. Jual kangkung, jual tomat sah, jual ikan asin sah,
Tapi ternyata barang yang kita jual itu hasil mencuri, kita jual kepada orang lain, maka tidak boleh, tidak sah. Oleh sebab itu, sebelum kita membeli sesuatu barang apapun, kita teliti keberadaannya, kebenarannya, dan kadarnya. Kalau perlu tanya, "Bu, Pak, ini barang dari mana? Dan Bapak belinya di mana?" Seperti itu, agar tidak jadi sebuah kontradiktif. Yang khawatir ketika kita tidak meneliti barang sesuatu yang kita beli dengan cara tidak benar, maka semua akan merugikan, efeknya ke diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang telah kita berikan makan tersebut. Nah, ketika ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang dengan kehati-hatian barangnya jangan sampai batil atau tidak benar, lalu dilakukan atas dasar suka sama suka, antarodin. Yang satu tidak merasa berat, yang satu tidak merasa resah. Jadi ada suka sama suka, keikhlasan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Penjual beli baju harganya 15.000. Kata pembeli ditawar, Kak, Empok, Bapak, Ibu, harganya bisa gak 14.000? Kata penjual, enggak, silahkan. Ini artinya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual suka sama suka dengan nilai harga yang setelah ditawarkan. Misalnya kamu beli kue mau menjelang Ramadan Idul Fitri. Kue itu katakanlah kuenya apa ya? Bulan dua apa? Dua nampan. Banyak kan ya? Oke, 1 nampan mulai. Harganya bulan ini katakanlah ketika diproduksi sama penjual itu nilainya 50.000. Lalu kamu menawarkan bulan yang kamu pesan dagangan dan penjual dengan harga 15.000. Nah, nawarnya jangan keterlaluan, kebangetan. Ini sudah menjatuhkan harga nilai penjual dari 50.000 menjadi 15.000. Ya, kalau nawar itu yang rada-rada tipis. Jadi tidak merugikan penjual. Jangan sampai ada pemaksaan dalam pembelian. Udah harganya 15.000 Kak, masih maksa, tidak boleh seperti itu. Nah, kalaupun nawarnya juga jangan kebangetan, jangan terlalu jatuh, kesian. Karena setiap orang yang berdagang ingin mengambil sebuah keuntungan atau laba. Karena tidak ikhlas, maka penjual ini tidak diharuskan, tidak dianjurkan untuk menyerahkan barang yang dijual. Nah, ketika kita sudah teliti kadarnya barang tersebut, batil gak nih, baik gak nih, barangnya sehat gak nih, busuk gak nih, mengandung formalin gak nih, diteliti dulu barang tersebut. Lalu yang kedua, suka, atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Jadi tidak ada kesalahan atau dokol dalam artinya. Rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Berarti penjual yang memiliki barang atau produk, sedangkan pembeli yang memiliki money atau uang atau fulus. Ya, Pak, kalau hanya pembelinya saja yang ada, penjualan tidak ada, maka tidak termasuk bagian dari rukun jual beli. Karena yang namanya rukun jual beli ada di antara paling tidak 2 orang, antara pembeli dan penjual. Ini sesuatu hal yang mustahil. Kalau hanya misalnya pembelinya saja,
penjualan tidak ada, atau penjualan saja pembelinya tidak ada. Ya. Lalu hukum jual beli yang kedua yaitu adanya barang yang diperjualbelikan. Artinya barang itu nampak, nyata. Misalnya kamu ingin membeli buku, tas, sepatu, bangku, meja, dan sebagainya. Jadi kita lihat, karena hari ini perkembangan dunia digital ini banyak tipu daya. Ketika seseorang melakukan transaksi dari Malaysia, Ciburu, atau dari Brunei ke Bandung, ini sudah transaksi, sudah transfer, ternyata barangnya nihil. Hati-hati. Lebih baik apabila kita ingin memiliki sebuah barang, maka kita lihat, kita datangi barang tersebut, dia punya nilai atau tidak. Ya. Lalu selanjutnya adalah ada alat untuk menukar atau transaksi. Alat ini yang bernama uang, ya, boleh uang, boleh cek, giro, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adanya akad, yaitu ijab qabul antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, masalah jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli, harus ada akad. Jadi akad di mana ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli, itu dia bersalaman dengan rasa keikhlasan dan keriduannya untuk menyerahkan barang, dan pembeli menyerahkan uangnya, seperti itu. Lalu syarat sahnya penjual yaitu ada 3. Yang satu, balik dan berakal. Yang kedua, atas kehendak sendiri. Yang ketiga adalah berhak tasarruf. Jadi ketika syarat sah penjual dan pembeli ini adalah balik dan berakal, orang yang tidak memiliki akal atau balik itu tidak sah dalam jual beli. Lalu atas kehendak sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari penjual ataupun pembeli. Hari ini banyak orang yang memaksa ketika produk kita ingin dijual, sampai ada ancaman bunuh diri dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah berhak tasyarruf. Jangan udah kita kasih uangnya lalu tidak kita berikan barangnya. Ya. Jadi kalian paham tentang hukum jual beli dan syarat sah penjual dan pembeli. Yang terpenting adalah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an turadhi minkum wa la taqulu anfusakum innallaha kana bikum. Jadi yang pertama adalah kita lihat kadar barang itu batil, tidak baik atau baik. Yang kedua adanya pembeli dan penjual, dilakukannya antarodin, suka sama suka. Mungkin ini saja modul pertama yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Sekali lagi selamat buat kalian dalam melaksanakan tugas PKL. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.